Wanita ini sebenarnya sudah berusia 60 tahun. Tetapi wajahnya masih terlihat seperti gadis 18 tahun. Tubuhnya berbeda dari orang lain, karena ia mengalami penuaan terbalik sepanjang hidupnya. Saat baru lahir, ia justru terlihat seperti orang tua berusia 80 tahun. Karena menganggapnya sebagai monster, orang tua kandungnya meninggalkannya. Namun seorang wanita yang kemudian menjadi ibu angkatnya, justru menganggapnya sebagai anugerah dari Tuhan. Ketika pertama kali melihatnya, ia pun langsung membawanya pulang dan merawatnya dengan penuh kasih sayang. 7 tahun berlalu dengan cepat. Gadis itu kini tampak seperti wanita lanjut usia. Wajahnya penuh keriput dan kesedihan. Ia bahkan harus menggunakan kursi roda untuk berjalan. Anak-anak lain sering mengejeknya dan memanggilnya monster. Tidak ada yang ingin berteman dengannya. Suatu hari, seorang anak laki-laki datang. Ia tidak takut pada gadis itu. Ia bahkan mengusir anak-anak yang sering mengganggunya. Setelah itu, ia membawa gadis tersebut ke rumahnya dan meminta ayahnya yang seorang dokter untuk memeriksanya. Setelah memeriksa, sang dokter mengatakan bahwa gadis itu mengalami penuaan dini yang sangat parah. Ia memperkirakan bahwa gadis itu mungkin tidak akan hidup melewati usia 18 tahun. Setelah itu, ibu angkatnya membawa gadis tersebut pulang. Sejak saat itu, anak laki-laki itu datang ke rumahnya setiap hari. Mereka menjadi semakin dekat hingga akhirnya menjadi sahabat terbaik. Waktu terus berjalan hingga mereka berusia 17 tahun. Suatu hari, anak laki-laki itu dengan sangat gembira memberitahu bahwa ia diterima di universitas terbaik. Ia juga berjanji bahwa suatu hari nanti ia akan menemukan cara untuk menyembuhkan penyakit gadis itu. Gadis itu menatapnya dengan penuh haru. Tiba-tiba, seorang gadis yang licik datang bersama beberapa temannya. Gadis itu merasa terkejut ketika salah satu dari mereka memanggil gadis tersebut Bibi. Seperti biasanya, anak laki-laki itu langsung berdiri untuk membela sahabatnya. Ketika teman-temannya mengumumkan bahwa mereka akan mengadakan perayaan untuk kelulusannya, anak laki-laki itu segera mengajak gadis tersebut untuk ikut bergabung. Namun gadis itu teringat masa kecilnya yang sering diejek. Ia takut hanya akan menjadi beban bagi anak laki-laki itu. Akhirnya ia berbohong dengan mengatakan bahwa ia memiliki pekerjaan rumah, lalu menolak ajakan tersebut. Anak laki-laki itu sempat dibawa pergi oleh teman-temannya, namun tidak lama kemudian ia kembali. Gadis itu bertanya mengapa ia tidak ikut merayakan bersama mereka. Anak laki-laki itu tetap bersikeras bahwa ia harus ikut datang. Dengan dorongan dari ibu angkatnya, gadis itu akhirnya memberanikan diri untuk datang ke perayaan tersebut. Namun, ketika gadis licik itu melihat mereka datang sambil berpegangan tangan, wajahnya langsung berubah karena iri. Semua orang berkumpul di meja untuk merayakan bersama. Ketika suasana sedang ramai, gadis licik itu diam-diam masuk ke dalam kamar. Ia merobek surat penerimaan universitas milik anak laki-laki itu, lalu kembali ke meja seolah tidak terjadi apa-apa. Setelah semua orang selesai bersulang, gadis licik itu menyarankan agar gadis tersebut mengambil surat penerimaan itu, supaya semua orang bisa melihatnya. Anak laki-laki itu mengangguk. Gadis itu pun berjalan perlahan menuju kamar. Dari jendela, ia melihat anak laki-laki itu tersenyum kepadanya. Ia memperlakukan kotak yang berisi surat itu seperti sesuatu yang sangat berharga. Namun ketika kotak itu dibuka, semua orang terkejut karena surat tersebut sudah robek. Ibu anak laki-laki itu langsung mengira bahwa gadis itulah yang merobek surat tersebut. Merasa sangat malu dan ketakutan ketika melihat tatapan curiga dari semua orang, gadis itu